Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas Sistem Informasi Akuntansi A2. Baik, perkenalkan nama saya Fania Aprila Hertian dengan NIM 2300222066 sebagai moderator dan juga sebagai presentator kedua. Perkenalkan, saya Kainara Zakia Dina dengan NIM 23005222062 sebagai presentator 1. Saya Masyita dengan NIM 23005222064 sebagai presentator ketiga. Baik, kita akan memulai membahas siklus pendapatan pada usaha The Queen's Bakery. Yang pertama akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu Kainara. Pada Kainara, persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang aktivitas utama pada siklus pendapatan. Yang pertama, pada bagian pesanan penjualan. Yang pertama pada bagian penerimaan pesanan. Pesanan diterima melalui online atau offline, yaitu pelanggan dapat membeli roti dengan datang langsung ke toko lalu memilih roti yang diinginkannya sendiri. Yang kedua, untuk pengecekan ketersediaan produk. Untuk penjualan produk melalui online, akan melakukan pengecekan ketersediaan produk, lalu mengkonfirmasi jumlahnya ke dalam web, dan jumlah stok produk akan disesuaikan secara otomatis. Sedangkan untuk pembelian secara langsung, staf toko akan memberikan rak dan kemasan produk untuk memastikan bahwa produk itu tersedia. Jika stok sudah habis, maka staf akan memeriksa ketersediaan produk yang ada di gudang, penyimpanan produk, dan melakukan produk yang baru ke dalam rak. Next. Untuk bagian penagihan, yang pertama kita membuat faktur. Toko roti akan membuat faktur yang berisi informasi mengenai pesanan seperti jenis roti, jumlah, tanggal pengiriman, nama pengirim, nama penerima, alamat pengirim, dan nomor pelacakan. Faktur juga berisi informasi mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Yang kedua, rekonsiliasi faktur dengan dokumen pengiriman. Yang pertama, pada pengumpulan data. Roti akan mengumpulkan data mengenai faktur yang dibuat dan dokumen pengirim pesanan penjualan roti. Yang kedua, perbandingan data. Perbandingan ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat pada faktur sesuai dengan informasi yang terdapat pada dokumen pengiriman pesanan penjualan roti. Yang untuk bagian identifikasi perbedaan, toko roti akan mengidentifikasi perbedaan yang terdapat pada informasi pada faktur dan dokumen pengiriman pesanan penjualan roti. Selanjutnya, penyelesaian perbedaan dapat dilakukan dengan melakukan koreksi pada faktur. Untuk update sistem akuntansinya, dengan cara memperbarui sistem akuntansi dengan informasi yang telah diperbaiki pada faktur. Update akan dilakukan untuk memastikan informasi pada faktur sesuai dengan informasi yang terdapat pada dokumen pengirim pesanan penjualan roti. Next. Untuk bagian pengiriman produk, aktivitas yang dilakukan pada pemesanan online, yang pertama persiapan barang. Dengan melakukan penagihan, staf akan menyusun pesanan. Staf akan mengambil roti yang diperlukan dari rak, lalu memasukkannya ke dalam kemasan, dan juga memeriksa kualitas roti sebelum dikemas. Yang kedua, dokumen pengiriman. Surat pesanan. Dokumen resmi mencantumkan detail pesanan seperti nama barang, jumlah harga, dan waktu pengiriman. Selanjutnya, pada aktivitas penerimaan kas, yang pertama, penerimaan kas tunai, yaitu pengumpulan uang tunai. Kasir menerima uang tunai dari pelanggan. Yang kedua, kasir memberikan surat pembayaran kepada pelanggan sebagai bukti transaksi. Untuk pencatatan transaksi di kasir, kasir mencatat jumlah uang yang diterima dalam buku besar. Jika debit, maka akun kas. Kalau kredit, akun pendapatan penjualan. Untuk pengiriman uang tunai ke tempat penyimpanan, uang tunai yang dikumpulkan
dikirimkan ke tempat penyimpanan uang kas dan diperiksa. Aktivitas kedua, penerimaan pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran melalui metode elektronik. Yang kedua, informasi pembayaran dikirim ke sistem perusahaan. Yang kedua, pencatatan transaksi elektronik. Sistem perusahaan mencatat transaksi pembayaran tersebut jika akun kas di debit dan akun pendapatan penjualan di kredit. Aktivitas penerimaan kas yang ketiga yaitu perhitungan dan pemeriksaan. Yang pertama, setelah semua transaksi selesai, jumlah uang tunai dan jumlah yang diterima melalui transfer elektronik dihitung dan diperiksa antara jumlah yang diharapkan dan jumlah yang dihitung untuk mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian. Aktivitas selanjutnya yaitu retur dan pengurangan piutang, yang terdiri dari dua aktivitas. Yang pertama, penerimaan retur dari pelanggan. Yang bagian A, pengumpulan informasi retur. Pelanggan mengembalikan roti yang tidak sesuai dengan standar. Yang kedua, informasi retur dikirim ke perusahaan melalui berbagai saluran seperti email, telepon, atau pesan teks. Yang bagian pengakuan retur, perusahaan mengakui retur yang diterima dari pelanggan, dan informasi retur dicatat dalam sistem perusahaan. Aktivitas yang kedua pada retur dan pengurangan piutang yaitu pencatatan retur dalam buku besar. Yang pertama, pengurangan pendapatan penjualan. Perusahaan mengurangi pendapatan penjualan terkait dengan roti yang dikembalikan. Jika akun piutang dagang atau jika retur dilakukan atas kredit, atau akun kas jika retur dilakukan tunai berada di debit. Akun pendapatan penjualan berada di kredit. Yang bagian kedua, pengurangan biaya produksi. Jika roti dikembalikan karena cacat atau masalah kualitas, perusahaan juga mengurangi biaya produksi terkait. Akun biaya produksi berada di debit dan akun persediaan berada di kredit. Selanjutnya, untuk retur dan pengurangan piutang. Aktivitas ketiganya yaitu pengurangan piutang dagang. Pengurangan jumlah piutang jika retur dilakukan atas kredit, perusahaan mengurangi jumlah piutang dagang yang tercatat. Akun piutang dagang berada di debit dan akun pendapatan penjualan berada di kredit. Yang keempat, pengembalian uang tunai kepada pelanggan. Pengiriman uang tunai, jika pelanggan menerima kredit untuk retur, perusahaan mengirimkan informasi pengembalian uang kepada pelanggan. Jika pelanggan meminta pengembalian tunai, perusahaan mengembalikan uang tersebut. Untuk pencatatan pengembalian uang tunai, jika pengembalian tunai dilakukan, perusahaan mencatat sebagai pengurangan kas. Akun biaya pengembalian uang tunai berada di debit dan akun kas berada di kredit. Ancaman dan pengendalian siklus pendapatan pada bagian pesanan penjualan. Yang pertama, penerimaan pesanan. Ancamannya yaitu adanya kesalahan dalam komunikasi pada telepon, web, dan pesanan teks. Yang kedua, adanya gangguan pada sistem online, sehingga pesanan tidak diterima tepat waktu. Cara pengendaliannya itu, yang pertama, membuat dokumentasi dengan cara membuat formulir penjualan yang lengkap dan mencakup pesanan harga, jumlah, dan lain-lain. Untuk yang kedua, pada pengecekan ketersediaan produk, ancaman yang terjadi yaitu adanya penipuan informasi tentang stok produk dan ketersediaan produk. Yang kedua, adanya pengeluaran barang tanpa izin. Untuk pengendaliannya, yaitu memantau stok secara real-time agar ketersediaan produk akurat. Next. Untuk pada ancaman pengendalian pada penerimaan barang dan jasa, bagian persiapan barang yaitu ancamannya adanya produk cacat yang tidak layak dijual karena tidak memeriksa kualitas roti dengan teliti. Yang kedua, adanya kesalahan pada penghitungan jumlah roti yang diambil dari rak. Untuk pengendaliannya, kita bisa memeriksa kualitas barang sebelum dikemas. Yang kedua, memberikan pelatihan pada staf tentang akurasi dalam penghitungan barang. Pada bagian dokumen pengiriman, ancamannya adanya kesalahan data antara dokumen pengirim dengan barang yang diterima. Yang kedua, adanya kehilangan barang pada saat proses penerimaan. Untuk pengendaliannya, kita bisa next.
Ada ancaman dan pengendalian pada bagian penagihan, yaitu ancamannya yang pertama kesalahan dalam pencatatan piutang karena ada pembedaan faktur dan dokumen pengiriman. Yang kedua, adanya kesalahan jumlah atau harga yang menyebabkan faktur tidak akurat. Untuk pengendalian, kita bisa menetapkan SOP untuk pengumpulan, perbandingan, dan identifikasi perbedaan data secara sistematis. Yang kedua, untuk ancaman dan pengendalian bagian penerimaan kas, ancaman yang adalah yang pertama adanya kesalahan pencatatan dalam jumlah yang diterima. Yang kedua, kehilangan uang tunai pengumpulan. Untuk pengendaliannya, kita bisa menggunakan truk sebagai bukti pembayaran. Yang kedua, memisahkan tugas antara kasir dan pencatatan. Next. Untuk ancaman keterlambatan dalam dokumentasi informasi rektor yang menyebabkan kesalahan dalam dokumentasi informasi rektor. Yang kedua, adanya overstatement biaya produksi yang menyebabkan laba yang tidak realistis. Untuk pengendaliannya, kita bisa menetapkan standar operasional yang jelas tentang cara mengelola informasi rektor. Yang kedua, memastikan biaya produksi yang dikurangi sudah tepat dengan cara verifikasi dokumen dengan relevan. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk flowchart bagian siklus pendapatan. Yang pertama, bagian penjualan. Dimulai. Lalu, kita mengorder pesanan secara manual. Dari order pesanan itu menghasilkan dua dokumen. Dokumen 2 diarsipkan atau disimpan. Yang dokumen pertama dibawa ke bagian kasir. Lalu, pada bagian kasir, surat order pesanan menghasilkan bisa di zoom, Van. Untuk bagian kasir, eh, untuk bagian kasir eh, adanya surat order pesanan. Lalu dari surat order pesanan itu kita menginput pesanan secara komputerisasi. Lalu menghasilkan tagihan pembayaran. Setelah tagihan pembayaran, pelanggan melakukan pembayaran secara manual. Dari tersebut menghasilkan tiga struk pembayaran. Dokumen yang ketiga kita simpan atau kita arsipkan. Dokumen kedua kita kasih ke pelanggan lalu menghasilkan barang. Dokumen pertama dibawa ke bagian akuntansi. Lalu menghasilkan lalu diposting bagian akuntansi memposting postingan transaksi dan menghasilkan dua dokumen laporan keuangan. Yang dokumen kedua diarsipkan atau disimpan. Yang dokumen pertama dibawa ke bagian manajer, lalu bagian manajer memeriksa laporan keuangan. Lalu laporan keuangan sudah diperiksa dan selesai. Sekian bagian siklus pendapatan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kainara. Selanjutnya bagian siklus pengeluaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, dalam siklus pengeluaran itu ada beberapa aktivitas utama siklus pengeluaran. Yang pertama itu adalah identifikasi kebutuhan dan permintaan pembelian. Jadi nanti
Pada aktivitas ini akan mengidentifikasi yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehari-hari menggunakan formulir permintaan pembelian untuk memastikan barang atau jasa yang diperlukan tersedia tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai. Ini termasuk bahan baku seperti tepung, ragi, gula, dan mentega, serta perlengkapan seperti loyang, spatula, dan mixer. Jasa yang mungkin diperlukan termasuk pengiriman bahan baku, peralatan, dan layanan pembersihan. Nah, aktivitas yang kedua yaitu adalah memilih pemasok. Setelah kebutuhan diidentifikasi, The Queen's Bakery harus mencari pemasok yang dapat menyediakan bahan baku, perlengkapan, dan jasa yang dibutuhkan. Pemasok dapat ditemukan melalui penelitian online seperti IG atau TikTok, rekomendasi dari pemasok lain, atau melalui jaringan bisnis. Yang selanjutnya adalah aktivitas yang ketiga yaitu negosiasi harga dan syarat. Setelah pemasok dipilih, The Queen's Bakery bernegosiasi harga dan syarat dengan pemasok. Ini termasuk harga per unit, diskon, pembayaran, dan pengiriman. The Queen's Bakery harus memastikan bahwa harga dan syarat yang dinegosiasi sesuai dengan anggaran dan kebutuhan bisnis. Aktivitas yang keempat yaitu buat pesanan. The Queen's Bakery harus membuat pesanan resmi dengan pemasok. Pesanan harus mencakup detail tentang jumlah bahan baku, perlengkapan, dan jasa yang dipesan, serta tanggal pengiriman dan pembayaran yang dibuat oleh bagian gudang. Yang kelima yaitu adalah lakukan pembayaran. The Queen's Bakery harus melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Ini termasuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang disepakati, kemudian barang dikirim ke gudang. Jadi, pemasok dan juga The Queen's Bakery itu menggunakan sistem bayar dulu baru dikirim barangnya. Yang selanjutnya aktivitas yang terakhir yaitu penerimaan barang atau jasa. Setelah pemasok mengirimkan barang ke gudang, kita harus memastikan kesesuaian barang dengan pesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dipesan dan dalam kondisi baik. Dan jika barang yang dikirim itu ada yang kurang ataupun rusak, itu bisa dikembalikan kepada kepada pemasok, seperti retur. Yang selanjutnya, ancaman dan pengendalian siklus pengeluaran. Yang pertama itu adalah penipuan dan kecurangan. Nah, ancaman itu seperti penipuan dalam pengeluaran dapat terjadi misalnya dalam bentuk penggelapan uang atau penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu adalah yang pertama, pemisahan tugas atau segregation of duties. Pisahkan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengeluaran seperti yang melakukan pengajuan pengeluaran, yang memverifikasi, dan yang memproses pembayaran. Yang kedua itu adalah pengesahan pembayaran. Semua pengeluaran harus disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang kedua, pemborosan atau overhead yang tinggi. Ancamannya itu seperti pemborosan dalam pengeluaran bisa terjadi jika pengelolaan biaya bahan baku, tenaga kerja, atau utilitas tidak efisien yang dapat mengurangi profitabilitas. Nah, bentuk pengendaliannya yang dapat kita lakukan adalah anggaran dan perencanaan. Seperti kayak tetapkan anggaran yang realistis dan melakukan pemantauan ketat terhadap pengeluaran. Yang kedua itu adalah pengendalian persediaan. Kelola stok bahan baku dengan efisien untuk menghindari pemborosan atau pembelian berlebihan. Yang ketiga, pengendaliannya adalah evaluasi kinerja. Terus evaluasi pengeluaran dan bandingkan dengan standar industri atau laporan keuangan sebelumnya untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran. Yang selanjutnya, ancaman yang ketiga adalah keterlambatan pembayaran atau masalah dengan pemasok. Ancamannya seperti eh, maksudnya adalah keterlambatan dalam pembayaran kepada pemasok dapat merusak hubungan dan bahkan menghentikan pasokan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi roti dan kue. Kendalanya itu seperti manajemen arus kas yang baik. Pastikan ada perencanaan arus kas yang tepat untuk memastikan pembayaran tepat waktu. Yang kedua itu ada perjanjian dengan pemasok, negosiasi
persyaratan pembayaran yang jelas dan sesuaikan dengan kemampuan arus kas perusahaan. Yang ketiga, pengendaliannya itu diversifikasi pemasok. Jangan bergantung pada satu pemasok untuk menghindari masalah jika satu pemasok mengalami gangguan. Jadi kita itu harus memiliki cadangan pemasok, tidak berpatokan pada satu pemasok saja. Ancaman yang keempat yaitu adalah fluktuasi harga bahan baku. Yang pertama itu ancamannya, harga bahan baku seperti tepung, gula, dan bahan tambahan lainnya dapat berfluktuasi yang dapat meningkatkan biaya produksi secara tiba-tiba. Bentuk pengendaliannya, kontrak jangka panjang, pengelolaan persediaan yang efisien, pengawasan pasar. Yang kelima itu kesalahan administrasi atau pembukuan. Kesalahan dalam pencatatan transaksi atau administrasi yang buruk dapat mengarah pada ketidakketepatan laporan keuangan dan kesulitan dalam pengawasan pengeluaran. Nah, bentuk pengendaliannya itu adalah penggunaan sistem akuntansi yang handal, seperti menggunakan perangkat lunak akuntansi yang baik untuk mencatat dan memonitor pengeluaran secara akurat. Kedua, itu adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi seperti kan memberikan pelatihan kepada staf untuk misalkan mereka memahami semua prosedur dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan dalam pengelolaan ke pengeluaran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart siklus pengeluaran. Yang pertama itu bagian gudang. Jadi nanti pihak gudang memulai lalu mengecek persediaan bahan baku secara manual dan menghasilkan laporan persediaan bahan baku. Lalu laporan tersebut dibawa ke bagian manajer dan manajer mengecek laporan persediaan tersebut secara manual dan menghasilkan laporan persediaan bahan baku yang setelah dicek. Selanjutnya, manajer akan membuat surat order pembelian bahan baku dan menghasilkan 2 dokumen surat order pembelian yang dokumen 2 disimpan atau diarsip dan dokumen 1 dibawa ke pemasok. Nah, nanti surat order pembelian tersebut, maka pemasok akan menyiapkan bahan baku. Lalu menghasilkan 2 dokumen. Yang pertama itu adalah, yang kedua itu disimpan atau diarsip. Yang satu, fakturnya dibawa ke pemegang kas. Faktur tersebut, maka pemegang kas akan melakukan pembayaran secara terkomputerisasi atau ditransfer, lalu menghasilkan 2 dokumen, surat struk pembayaran. Yang dokumen 1 itu dibawa ke bagian pemasok dan yang satu lagi dibawa ke bagian akuntansi. Terutama kita akan membahas dulu di bagian pemasok. Jadi nanti pemasok akan membuat surat pengiriman bahan baku, lalu akan menghasilkan 2 dokumen surat pengiriman bahan baku beserta bahan bakunya. Yang satu diarsip, yang satu lagi dibawa ke bagian gudang. Nah, nanti di bagian gudang, gudang akan mengecek bahan baku secara manual, lalu menghasilkan 2 dokumen, yang satunya disimpan, dan satunya dibawa ke bagian manajer. Nah, laporan tersebut akan diberikan kepada manajer. Itu adalah laporan pengiriman bahan baku. Lalu kita akan membahas bagian akuntansi tadi, bagian pemegang kas tadi yang dibawa ke bagian akuntansi. Jadi nanti struktur tersebut adalah bukti untuk bagian akuntansi memposting transaksi pengeluaran. Lalu nanti akan menghasilkan 2 dokumen, yaitu yang satunya disimpan dan yang satunya dibawa ke bagian manajer. Lalu nanti manajer akan lalu nanti manajer akan nah, nah nanti nanti laporan pengeluaran kas yang ada di bagian akuntansi akan diserahkan kepada pihak manajer. Lalu
selesai. Sekian pembahasan dari saya yang tentang siklus pengeluaran. Akan Selanjutnya siklus produksi akan dijelaskan oleh presentator ketiga yaitu Masyita. Kepada Masyita disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang siklus produksi. Yang pertama di bagian aktivitas utama siklus produksi, yang itu ya ada perencanaan produk, yang dimana perencanaan produk ada 3. Yang pertama penetapan spesifikasi. The Queen Bakery menentukan terlebih dahulu jenis roti yang akan diproduksi seperti roti garing dan lain, serta rasa, ukuran, dan kemasan dan nutrisi yang terkandung. Kedua, pengembangan resep. The Queen Bakery menentukan bahan baku yang tepat untuk menghasilkan cita rasa yang khas dan untuk mendapatkan kualitas yang baik. Yang ketiga ada desain kemasan. The Queen Bakery membuat desain kemasan yang menarik dan unik serta memperhatikan aspek fungsionalitas dan keamanan produk. Yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan produksi. Yang dimana penjadwalan produksi The Queen Bakery membuat jadwal dengan berdasarkan permintaan dan kapasitas, dan The Queen Bakery memproduksi roti setiap hari dengan target total 250 pieces per roti. Kedua, pengadaan bahan baku yang dimana menerima persediaan bahan baku seperti tepung, ragi, mentega, dan bahan lainnya dari gudang, lalu diberikan ke bagian produksi dengan jumlah yang telah ditetapkan untuk diproses. Next. Yang ketiga yaitu ada operasi produksi, yang dimana inputnya merencanakan produksi, bahan baku yang tersedia, tenaga kerja, dan fasilitas. Outputnya produk jadi yang siap untuk dijual atau disimpan. Yang dimana ada 3. Yang pertama penerimaan bahan baku. Bahan baku telah diterima oleh bagian produksi dari gudang. Yang kedua proses produksi, yang dimana pencampuran bahan-bahan baku menjadi adonan, fragmentasi adonan, dan pembentukan roti sesuai varian, serta pemanggangan dan pendinginan roti. Yang ketiga yaitu ada distribusi dan penjualan, yang dimana mendata pengiriman sesuai dengan pesanan dan mengelola faktur penjualan. Yang keempat ada akuntansi biaya, yang dimana inputnya yaitu data dari seluruh proses sebelumnya, yang terdiri atas biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan penjualan. Yang outputnya laporan keuangan seperti laporan biaya produksi, laba rugi, dan neraca. Pada outputnya terbagi atas perhitungan biaya produksi, yang dimana menghitung HPP, menghitung total biaya produksi per unit produk untuk menentukan harga jual yang kompetitif. Next one. Yang kelima yaitu ada penyimpanan produk jadi, di mana setelah produk roti diproduksi sesuai dengan jumlah produksi yang telah ditetapkan, roti selanjutnya akan disimpan dalam gudang penyimpanan. Yang kedua, saat ada penjualan, bagian gudang akan memberikan produk ke bagian penjualan, seperti meletakkannya ke dalam rak atau etalase roti di toko The Queen's Bakery. Ancaman dan pengendalian pada siklus produksi. Yang pertama, ada perancangan produk, yang dimana ancamannya yaitu penggunaan bahan baku yang tidak berkualitas yang menyebabkan kualitas produk dan cita rasa menurun. Dengan pengendalian yaitu memastikan penggunaan bahan baku yang berkualitas dan premium agar menghasilkan cita rasa yang berkualitas juga. Yang kedua yaitu ada ancaman adanya kemasan yang tidak menarik dan fungsional yang menyebabkan daya tarik menurun, yang menyebabkan penjualan berkurang. Dengan cara pengendalian membuat kemasan yang menarik dan lebih safety agar produk yang dijual memiliki daya jual yang tinggi. Yang kedua yaitu ada perencanaan dan penjadwalan produksi, yang dimana ancamannya yaitu adanya perubahan mendadak pada permintaan yang menyebabkan tidak seimbangnya kapasitas produksi dan kebutuhan pasar. Dengan pengendalian yaitu menyesuaikan jadwal produksi berdasarkan analisis permintaan. Yang kedua yaitu adanya ancaman keterlambatan pada pengadaan bahan baku yang menyebabkan gangguan pada persediaan bahan baku yang menghambat proses produksi dan kualitas produk.
dengan cara pengendalian yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan pemasok agar ketersediaan bahan baku tepat waktu. Next one. Yang ketiga yaitu adanya ketidakcocokan antara bahan baku yang diterima dan dibutuhkan yang menyebabkan pemborosan dan keterlambatan. Dengan cara pengendalian yaitu dengan melakukan pemeriksaan rutin kualitas bahan baku. Dua, ada ancaman gangguan faktor eksternal, masalah manajemen yang mengakibatkan terhambatnya proses pembuatan roti. Dengan pengendalian, yaitu dengan memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai prosedur produksi dan standar kualitas. Yang keempat, yaitu ada akuntansi biaya yang dimana ancamannya yaitu adanya kesalahan pencatatan data biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akurat dan mempengaruhi keputusan manajerial. Dengan cara pengendalian yaitu menetapkan biaya standar untuk setiap komponen produksi dan membandingkannya dengan biaya aktual. Yang kedua yaitu ada ancaman perubahan harga bahan baku atau biaya tenaga kerja yang mendadak yang berdampak pada harga jual dan profitabilitas. Dengan cara pengendalian yaitu mengevaluasi perbedaan antara biaya yang dianggarkan dan biaya aktual serta melakukan perbaikan. Next. Selanjutnya yaitu flowchart produksi yang dimana pada bagian produksi itu kita pertama mulai, yang kedua membuat surat permintaan bahan baku secara komputerisasi yang lalu didapatkan dua dokumen. Dokumen yang pertama dibawa ke surat permintaan bahan baku dibawa ke bagian kedua bagian gudang, dan dokumen kedua diarsip. Lalu pada bagian gudang dicek ketersediaan bahan baku secara manual dan lanjut informasi ketersediaan bahan baku. Jika tersedia maka membuat surat pengiriman bahan baku. Jika tidak, membuat laporan persediaan bahan baku. Dan jika ia membuat surat permintaan baku yang didapatkan dua dokumen. Yang pertama dokumen surat pengiriman bahan baku serta bahannya, dan yang dokumen kedua diarsip. Lanjut ke bagian akuntansi. Lalu surat pengiriman bahan baku mengolah bahan baku secara manual, lalu barang dalam proses, lanjut ke barang proses, dan mengolah barang dalam proses secara manual serta barang jadi, lalu membuat kartu biaya secara komputerisasi dan mendapatkan dua dokumen. Yang pertama dokumen kartu biaya dan yang dokumen kedua lalu diarsip. Dokumen kedua pada bagian akuntansi yang dimana membuat kartu pokok produksi secara manual dan mendapatkan dua dokumen. Yang pertama yaitu dokumen kedua diarsip, dan dokumen pertama kartu harga pokok produksi dilanjutkan ke bagian manajer, yang dimana mendapatkan kartu harga pokok produksi dan lalu mengecek kartu HPP secara manual, dan kartu harga pokok produksi sudah diperiksa, dan lanjut ke bagian akuntansi yang dimana kartu HPP sudah diperiksa, lalu membuat laporan harga pokok produksi secara komputerisasi dan mendapatkan proses laporan harga pokok produksi dan selesai. Sekian dari flowchart siklus produksi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Syitah. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata saya yang salah sebagai moderator ataupun kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.